pagi untuk kita semua, umat Katolik yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Franciscus Musu. Saya duduk di bangku semester 4A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Uskupan Atambua. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara membaca kalender liturgi di tahun C pada tahun 2025. Oke, langsung saja kita mulai. Yang saya ambil yaitu pada tanggal 29 Mei pada tanggal 29 Mei tahun 2025. Nah, di situ yang kita harus perhatikan pertama yaitu ada kode di mana tertera tanggal 29 KM. Itu artinya tanggal 29 KM adalah hari Kamis. Nah, jadi untuk perayaan ini jatuh pada tanggal 29 Kamis bulan Mei tahun 2025, tahun C. Oke, berikut ada tulisan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Mengapa tulisan itu ditulis bold dan menggunakan huruf kapital? Karena ini merupakan tanda khusus untuk suatu perayaan di mana Hari Raya Kenaikan Tuhan, sehingga tulisan ini di bold. Nah, berikut ada kode P. Kode P itu sendiri berarti perayaan, dan juga ada kode E yang berarti Ekaristi. Ada juga di situ kata Kemsyah. Kem itu merupakan kemuliaan, singkatan dari kemuliaan, dan Syah adalah syahadat. Jadi pada perayaan Ekaristi ini, pada perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan, imam tidak boleh lupa untuk mengangkat syahadat atau menyanyikan lagu kemuliaan atau credo. Nah, jadi syahadat atau doa dan kemuliaan itu harus dinyanyikan atau didoakan pada perayaan ini. Oke, yang berikut itu ada prev kenaikan. Prev itu artinya prefatio. Prefatio kenaikan. Ada juga kata Concus. Concus yang berarti communicates, kus yang berarti khusus. Jadi concus itu adalah communicates khusus. Oke, baik. Concus itu merupakan doa syukur agung. Doa syukur agung yang sering digunakan pada perayaan-perayaan tertentu. Berikut ada kode BCE. BCE merupakan bacaan Ekaristi. Bacaan Ekaristi, bacaan pertama itu diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai dengan 11. Terus ada kode MZM. MZM artinya Mazmur. Jadi Mazmur pada perayaan tersebut diambil dari Mazmur bab 47 ayat 2 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 7, dan dilanjutkan dengan ayat 8 sampai ayat 9. Oke, berikut itu ada bacaan kedua. Bacaan kedua setelah Mazmur ada bacaan kedua. Bacaan kedua itu diambil dari Efesus bab 1 ayat 17 sampai dengan 23, atau bisa juga diambil dari Ibrani bab 9 ayat 24 sampai dengan 28. Nah, jika dalam kalender liturgi pada suatu perayaan ada dua bacaan, maka kita harus menanyakan kepada imam, sehingga bacaan apa yang mau digunakan bisa kita pilih. Kita pilih salah satu bacaan dari kedua bacaan yang sudah disediakan pada kalender liturgi untuk perayaan bersangkutan. Nah, berikut itu setelah bacaan kedua ada bacaan Injil.
Nah, bacaan Injil pada perayaan ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai dengan 53. Oke, yang berikut itu ada kode O. Kode O itu berarti ofisi. Terus khusus dan altu. Altu itu artinya diambil dari kata Allah dan Tuhan. Itu merupakan singkatan dari Allah dan Tuhan, yaitu altu. Oke, berikut itu ada BCO. BCO itu bacaan ofisi. Nah, bacaan ofisi ini bisa diambil dari komunikasi suci, dan juga bisa diambil dari kitab suci. Nah, pada perayaan ini bacaan ofisinya diambil dari kitab suci, yaitu Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 24. Nah, yang terakhir ada catatan. Catatan ini tidak digunakan pada semua perayaan. Catatan ini digunakan hanya pada perayaan-perayaan besar, perayaan-perayaan khusus dalam kalender liturgi. Nah, catatan untuk perayaan ini yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan, ya, berisi tentang lilin Paskah tetap dipasang dekat altar dan dinyalakan dalam setiap perayaan Ekaristi sampai Pentakosta. Besok mulai novena Pentakosta. Dianjurkan supaya teman-teman novena diambil dari bacaan-bacaan misa pada hari yang bersangkutan. Nah, untuk catatan ini berarti koster harus memperhatikan lilin Paskah agar tetap dipasang di altar dan tidak boleh dicabut sebelum hari raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Jadi lilin Paskah itu harus tetap dinyalakan setiap perayaan Ekaristi hingga Pentakosta, yang dimana kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus. Oke, yang berikut itu untuk novena itu dimulai sejak hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus, novena untuk Pentakosta sudah bisa dimulai. Dan untuk teman-teman novena Pentakosta itu diambil dari bacaan-bacaan misa pada hari yang bersangkutan. Jadi temanya kita ambil dari kalender liturgi, yang dimana bacaan-bacaan yang sudah ada itu bisa kita ambil sebagai tema untuk novena Pentakosta. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara bagaimana kita membaca kalender liturgi tahun 2025 tahun C. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.